selamat malam. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang pengertian investasi untuk mata kuliah teori portofolio dan investasi, ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pentingnya investasi itu, ya. Untuk kuliah teori portofolio dan investasi ini dibawakan oleh saya sendiri, Hengki Leon, sarjana ekonomi, magister akuntansi. Di dalam kehidupan sehari-hari, itu kita sebenarnya mempunyai 3 unsur komponen yang penting, ya, dimana ada pendapatan, ada konsumsi, dan ada investasi, ya. Ketika kita melakukan pekerjaan atau kita melakukan usaha, ya, kita akan memperoleh yang namanya pendapatan, ya. Dari pendapatan yang kita peroleh, kita akan sisihkan seberapa bagian untuk kita gunakan sendiri, yaitu dikategorikan sebagai konsumsi, ya, misalnya beli makan, beli bahan masak, beli bumbu dapur dan segala macam, ya, beli pakaian, beli perhiasan, beli aksesoris dan lain sebagainya, ya, itu sebagai kategori dari konsumsi. Setelah kita mengetahui selisih antara pendapatan dikurangi dengan konsumsi, maka ada sisa uang, ya. Nah, sisa uang ini kita bisa gunakan untuk investasi dengan harapan uang yang kita investasikan ini menimbulkan return balik kepada kita, ya, menimbulkan keuntungan yang akan kita peroleh sebelum kita menabung uang tersebut, ya. Jadi 3 konsep ini merupakan 3 hal yang penting, tapi nanti saya akan berfokus pada bagian investasi saja, ya, karena yang dibicarakan di dalam teori portofolio dan investasi ini adalah tentang investasi itu sendiri, ya. Nah, investasi yang dimaksud di sini, ya, itu lebih fokus pada investasi pasar modal, ya, karena investasi itu sangat beragam, banyak jenis sekali investasi yang ada, ya. Bisa kita diinvestasikan di pasar uang, bisa di pasar modal, bahkan diri sendiri juga kita bisa investasikan, ya. Diri sendiri kita bisa investasikan. Jadi investasi itu memang suatu hal yang sangat penting untuk saat ini, ya, karena uang itu tidak bisa hanya diperoleh dengan cara berusaha dan bekerja saja, tapi dengan investasilah, ya, maka diharapkan kesejahteraan orang itu bisa meningkat, ya. Saya akan lebih fokus kepada investasi pasar modal karena memang sesuai dengan mata kuliahnya itu lebih memang membicarakan tentang pasar modal. Tapi sebenarnya investasi itu banyak ragam. Salah satunya investasi diri, ya, juga bisa. Nanti kita akan jelasin, ya. Kita lanjut. Bicara tentang definisi dari investasi. Investasi adalah sebuah komitmen. Ingat, komitmen, bukan janji, ya. Karena kalau bicara janji itu bisa diabaikan, ya. Kalau bicara komitmen itu ada sesuatu yang sakral dan wajib untuk dilaksanakan. Dan barang ini tidak bisa untuk diabaikan, bahkan untuk tidak dilaksanakan, ya. Bicara tentang komitmen itu memang sesuatu hal yang sangat penting. Saya butuh komitmen kamu, gitu, ya. Apalagi untuk investasi, karena di dalam investasi itu disebutkan bahwa butuh komitmen dari sejumlah sumber daya yang dilakukan pada sekarang juga, ya. Tujuannya untuk apa? Agar di masa yang akan datang diperolehlah return pengembalian yang lebih besar. Itu pengertian dari investasi.
Jadi ini bukan janji, ini adalah komitmen sakral barang ini, ya. Janji itu bisa diabaikan, tapi kalau komitmen itu tidak boleh diabaikan, wajib untuk dilaksanakan karena ini berkaitan dengan uang. Jikalau kamu menganggap ini sepele lalu mengabaikan komitmen, wah, saya yakin uang investasi kamu pasti habis. Banyak orang di luar sana yang tidak tahu caranya dengan baik, investasi habis. Bahkan seluruh kekayaannya bisa tersedot akibat tidak memperhatikan dengan baik komitmen ini. Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan secara matang komitmen ini. Siap nggak? Kalau kamu nggak siap, jangan investasi deh. Ya. Kalau kamu nggak siap, jangan investasi. Investasi harus dilakukan secara benar-benar, tidak dilakukan secara main-main. Ya. Contoh, misal ada investasi pada saham yang diharapkan itu ada dua hal. Yang pertama tentang kenaikan harga saham. Yang satunya lagi adalah tentang pembagian dividen. Ya. Kenapa harga saham ini menjadi pusat perhatian? Ya, sebenarnya pas kenaikan harga saham ini cukuplah penting karena seseorang itu dihitung kekayaannya tidak hanya berdasarkan dari jumlah asetnya saja, tapi kenaikan harga saham yang dimilikinya juga itu ikut diperhitungkan. Ya. Jadi penilaian dalam orang terkaya di dunia itu bukan dari jumlah total aset yang dimiliki, tapi yang dihitungnya adalah saham yang dipegang itu berapa banyak, harganya berapa, diakumulasikan, baru diketahui kekayaannya berapa. Ya, makanya kalau kita lihat list terhadap orang terkaya di dunia itu bisa ganti-ganti. Ya, bisa ganti-ganti. Jadi kenaikan harga saham itu juga cukup penting. Kenaikan harga saham ini bisa dikategorikan sebagai jangka pendek karena harga saham ini setiap hari itu bisa berubah, ya. Bisa naik, bisa turun tergantung dengan frekuensi permintaan dan penawaran yang ada di pasar sekuritas. Ya, saya juga tidak bisa menjanjikan bahwa harga ini pasti akan naik secara terus-menerus, itu tidak mungkin. Ya, terlambat 1 detik saja itu bisa turun, bisa mengalami kerugian. Ya, jadi benar-benar butuh komitmen di sini, tidak asal-asalan. Yang kedua, itu bisa memperoleh namanya dividen. Ya, bisa memperoleh namanya dividen. Dividen ini lebih fokusnya adalah untuk jangka panjang. Ya, fokusnya untuk jangka panjang. Karena untuk mendapatkan dividen ini itu biasanya perlu satu periode. Ya, perlu satu periode. Dan biasanya tergantung sama perusahaannya itu pembagiannya berapa kali biasanya. Ya, dan itu pasti otomatis kamu harus pegang saham lebih dari 1 tahun baru bisa dapat dividen. Ya. Selama kamu membeli saham sebelum pembagian dividen, maka kamu masih berpeluang untuk mendapatkan dividen. Ya. Yang kedua, itu terkait dengan investasi pada obligasi. Itu harapannya adalah keuntungannya diambil dari pembayaran bunga dari obligasi. Obligasi menurut saya cukup menarik. Kenapa? Obligasi itu surat utang, ya, dan itu kita itu prioritas untuk mendapatkan bunganya. Ya. Karena kalau berbicara dalam likuidasi perseroan terbuka, ya, perseroan terbatas yang sifatnya adalah TBK terutama, ya, itu proses likuidasi yang harus dibereskan pertama kali itu adalah hutang. Ya, jadi kamu sudah pasti dapat prioritas dari situ. Kalau misalnya andai kata perusahaan penerbit obligasinya bangkrut akibat pandemi, ya, nah kan di dalam perusahaan itu kan biasa masih ada aset. Nah, aset itu kan bisa dilelang, kamu masih bisa dapat prioritas untuk mendapatkan
hakmu, ya. Itu salah satu kelebihan dari obligasi, ya, karena yang diprioritaskan pertama kali itu adalah pihak ketiga, pihak luar. Karena segala transaksi utang piutang itu harus dibereskan terlebih dahulu, baru bisa ditetapkan sebagai pailit, ya. Yang ketiga, nah kalau yang ketiga ini itu bukan investasi keuangan, ya, tapi investasi diri, ya, seperti saya bilang. Investasi itu banyak ragam jenis, ya. Di sini kalau kita lihat contoh, waktu yang dikorbankan untuk menyelesaikan D3, D4, sarjana, master maupun doktor, ya, ini juga investasi diri, ya, karena prioritasnya adalah penyelesaian pendidikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Begini, jikalau kamu hanya punya ijazah SMA saja, ya, kesempatan untuk masuk ke bidang pekerjaan yang lebih tinggi itu kecil. Bukan berarti mustahil, kecil saya bilang, ya. Tidak mustahil tapi kecil. Harapan dengan kamu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, ya, kemudian kamu mendapatkan gelar sarjana manajemen misalkan, ya, kamu berkesempatan untuk ikut bersaing untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, misal perusahaan nasional atau perusahaan multinasional, baik itu BUMN, BUMD maupun pihak swasta. Kamu berkesempatan, ya, karena apa yang telah saya amati bagi mahasiswa-mahasiswa yang telah lulus dari Widya Dharma, tempat kerja lamanya menjadi batu loncatan untuk tempat kerjaan yang baru, dan banyak dari mereka yang berhasil, ya. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa selesai kuliah dapat gelar sarjana manajemen kamu bisa kerja lebih baik, dapat perusahaan yang menjanjikan dan segala macam. Tidak ada jaminannya. Saya juga tidak bisa menjanjikannya, ya. Semua kembali kepada usaha masing-masing, performance-nya gimana dan keberuntungannya bagaimana, ya. Karena meski semua orang memiliki gelar sarjana manajemen, pasti mereka masing-masing punya passionnya masing-masing. Ada yang gila kerja, ada yang sukanya jadi staff doang, ada yang maunya kerjanya ambisius mau jadi direktur misalkan, ada yang niatnya menjadi owner sebuah usaha, ya. Namanya passion orang itu kita tidak bisa ketahui, itu kembali lagi kepada masing-masing, ya. Oh, dia lebih cocok di pemasaran, oh dia lebih cocok di bidang SDM, oh dia lebih cocok di bidang keuangan, ya. Saya tidak bisa menjanjikan hal itu, ya. Kembali lagi kepada passionnya mereka gimana, usaha mereka lagi gimana, ya. Ketika ada kesempatan mereka berani ambil nggak, berani menempuh risiko atau tidak, ya. Karena kesempatan itu sangat jarang datang 2-3 kali, ya. Kesempatan itu biasanya sekali seumur hidup. Ada yang biasanya 2 kali sampai 3 kali, tapi itu kategorial jarang, ya. Bukan berarti tidak ada, tapi jarang terjadi. Nah, setelah itu bagaimana keberuntungan kamu? Kenapa saya bilang keberuntungan? Pak, keberuntungan itu abstrak loh, Pak. Betul, keberuntungan itu memang sangat abstrak. Saya sendiri juga tidak bisa mengukurnya keberuntungan saya itu seperti apa. Tapi semua orang punya keberuntungannya masing-masing. Keberuntungannya lah yang membawa mereka sampai ke titik ini. Ada yang waktu pengajuan skripsi, sekali nulis skripsi lancar-lancar jaya, tapi ketika kerja samsut-samsutan. Ada juga yang seperti ini, ada yang menulis skripsi samsut-samsutan, tapi sekali kerja lancar jaya. Mana ada yang bisa prediksikan hal itu? Saya juga sendiri pun tidak mampu untuk memprediksikannya,
ya. Jadi keberuntungan seseorang juga ikut dipertimbangkan dalam hal itu menurut saya, ya. Karena tanpa keberuntungan kamu tidak akan bisa berdiri sampai saat ini di posisi mahasiswa tingkat senior akhir yang sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikannya. Cuma tinggal tempuh mata kuliah kok sama skripsi beres. Bikin skripsi susah nggak sih? Enggak kok. Selama kamu tahu dasarnya, punya judul, punya data, buku lengkap, saya yakin pasti bisa. Cuman yang jadi permasalahannya saat ini, bisa selesai tepat waktu enggak? Itu dia. Kebanyakan orang ini suka molor-molor. Alasannya, Pak, saya ini kerja, Pak, dari pagi sampai sore, malam kuliah, Pak. Ya, semua orang juga sama, semua orang mempunyai kesibukan masing-masing. Tapi kan bagaimana lagi kepada inisiatif masing-masing untuk menyelesaikan barang itu sudah kewajiban kamu kok, ya kan? Dan saya sudah bilang, ketika ada kesempatan, bagaimana kamu mengambil risikonya, ya. Ketika kamu bisa menghadapi risikonya, kamu punya keberuntungan, pasti lancar jaya kok, ya, pasti lancar jaya, tidak mungkin ada kesulitan, ya. Jadi kembali lagi kepada masing-masing orang itu akan benar-benar berusaha atau tidak, ya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Baik, kegiatan investasi. Nah, kegiatan investasi di teori portofolio seperti yang saya bilang itu lebih fokus pada pasar modal. Jadi kita akan lebih fokus namanya seperti kayak aset finansial itu, ya. Teman kita lebih ke bicara ke pasar modal, berarti ada saham, ada obligasi, ada opsi, ada waran, ada kontrak berjangka dan lain sebagainya. Kita akan fokus di bagian sana karena aset finansial merupakan klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset dari pihak penerbit surat berharga tersebut, ya. Jadi kita akan lebih concernnya ke situ. Definisi dan jenis-jenis investor ada dua, yang satu individual, yang satu institusional. Individual dan jelas perorangan, institusional sudah jelas itu lembaga, jadi nggak usah pusing-pusing, ya. Perorangan dan lembaga, ya. Dari institusional ini saya copot deh, ya. Saya berikan sedikit untuk topik skripsi, siapa tahu bisa digunakan. Ada salah satu variabel yang biasa disebut dengan kepemilikan institusional, ya. Ini biasanya digunakan untuk salah satu variabel dalam penelitian skripsi, terutama untuk keuangan, ya. Untuk lebih detail bisa baca sendiri, ya. Kepemilikan institusional itu seperti apa, ya, bisa silakan cari sendiri. Dulu waktu itu saya pernah pakai waktu di tahun 2013 waktu saya nyusun skripsi, saya direkomendasikan untuk menggunakan judul ini. Waktu zaman saya dulu di 2013 itu yang mengambil variabel ini masih sangat sedikit. Tapi saya nggak tahu untuk saat ini, sekarang sudah 2020, sudah 7 tahun perbedaannya, ya. Jadi silahkan coba cari tahu sendiri, ya. Karena saya tidak tahu juga judul kamu itu bakal di approve atau tidak, saya nggak tahu. Semua masing-masing punya keberuntungannya masing-masing. Saya harapkan semua yang mengajukan judul itu judulnya dapat diterima. Amin, ya. Lanjut. Baik, kita akan bicara tentang hubungan antara konsumsi dan investasi. Kesejahteraan moneter ditunjukkan oleh penjumlahan dari pendapatan yang dimiliki sekarang dengan nilai present value pendapatan di masa yang akan datang. Sebenarnya orang itu membuat keputusan seperti berapa banyak penghasilan mereka, kemudian mereka mencoba konsumsi dan menginvestasikannya itu kembali lagi kepada preferensi masing-masing, ya. Kenapa saya bilang kepada preferensi masing-masing? Karena tidak ada jaminan bahwa pendapatan sama, konsumsi sama, investasi sama. Itu belum tentu.
karena semuanya itu punya pendapatan yang berbeda-beda, konsumsinya juga berbeda-beda, investasinya juga sama. Contoh, si A gaji 2 juta, konsumsinya 1 juta, investasi dia tidak ada, tabung 1 juta. Itu si A. Si B gaji 2,5 juta, ya, gaji 2,5 juta, konsumsi 1,5, kemudian investasi 500 dan sisanya tabung. Semuanya kembali kepada preferensi si A dan preferensi si B, ya. Mereka yang tahu gimana, apa yang mereka butuhkan, ya. Jadi ini kembali kepada preferensi masing-masing. Oke. Sebelum saya lanjut, saya akan jelaskan sedikit tentang tugas terstruktur. Tugas terstruktur saya itu adalah membuat laporan portofolio, ya. Jadi buatlah laporan portofolio, buatlah laporan rekomendasi investasi yang bisa dilakukan pada saat ini. Kamu bisa nawarkan saya saham apa, bisa nawarkan saya obligasi apa, semua perhitungannya ada, analisanya, datanya ada, ya. Buatnya itu secara bebas dan jangan lupa menjawab rekomendasi yang saya minta. Oh, jadi saya harusnya investasi di saham ini, saham ini, saham ini, saham ini. Atau saya bisa investasi di obligasi ini dan ini. Atau saya bisa investasi di reksadana model ini. Ya. Itu tugas terstruktur kalian, ya. Jadi buatlah sebagus mungkin, buatlah semenarik mungkin, jadi saya bisa baca dengan baik, ya. Jadi saya tertarik untuk membaca, oh ini investasi, oh rekomendasi investasi ini bagus deh, bisa saya pelajari seperti itu, ya. Jadi buatlah sebagus mungkin, buat semenarik mungkin, ya, agar saya bisa tertarik untuk baca, nilainya pasti bagus. Kita lanjut. Ini gambar dari trade off dari jam dalam konsumsi dan investasi, ya. Kalau konsumsi itu digambarkan dalam bentuk horizontal, investasi digambarkan dalam bentuk vertikal, ya. Jika saya mengkonsumsi 5 juta, saya punya uang 5 juta, jika saya konsumsi maka habis 5 juta. Tapi ketika saya menginvestasikannya dapat 5.200.000 dengan suku bunga 4%. Jika uang saya 10 juta, saya akan konsumsi 10 juta. Jika saya investasikan uangnya, saya akan bisa memperoleh investasi 10,4. Ya. Maka akan terbentuk garis di mana ada garis A dan B dan C. Di mana A dan B fokusnya itu adalah peminjaman, B dan C itu bisa fokus pada investasi atau meminjam. Ya. Kemudian bedanya di sini kurang lebih hampir sama dengan gambar pertama, cuman ada A aksen dengan C aksen, ya, dimana muncul namanya aset kedua, ya. Jika saya konsumsi 9,8 juta, ya, saya bisa memperoleh investasi dengan harga 10,6, ya. Jadi kalau kita baca dengan data detail yang di sini, ya, data detail yang di sini, dengan keberadaan investasi aset kedua ini, maka pasti kita bisa menyukai aset kedua yang memberikan kontribusi 8% ketika kita investasi. Dan kita bisa menyukai aset yang pertama karena kalau kita fokusnya adalah pinjam. Oke, materi sampai di sini dulu, ya. Nanti akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat malam.